Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam damai sejahtera buat kita dimanapun kita berada. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende 806, Ave Masa di Ngolomo. Bapak, Ibu, saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus Kristus, seorang nahkoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Namun mereka yang mampu melewati badai dan ombak besar di tengah laut. Demikian juga untuk seorang dapat lulus dan memegang suatu predikat tertentu, pastilah ada ujian yang harus dihadapi. Semakin tinggi predikat yang diberikan, semakin tinggi juga ujian yang harus dihadapi. Demikian juga dengan ujian rohani di dalam kehidupan kita. Allah akan memberi predikat rohani kepada seseorang, baik dipakai dalam pekerjaan Tuhan atau dipercaya untuk memegang berkat Allah. Namun sebelum semua itu diberikan, ada sebuah ujian rohani yang harus kita hadapi masing-masing. Tak jarang, semakin kita sukses, semakin kita kaya raya, semakin kita memiliki sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, cobaan pun akan semakin tinggi. Seperti ungkapan yang mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya. Namun pohon yang hidup di atas ketinggian puncak gunung sudah dipastikan lebih kokoh dibanding pohon yang tumbuh di dataran yang rendah. Sebab pohon yang berada di puncak yang sangat tinggi akan sering menghadapi kencangnya hembusan angin setiap saat, setiap waktu. Namun bagi pohon yang tumbuh di dataran rendah, angin jarang berhembus, namun sekali angin berhembus kencang, maka tumbanglah pohon itu. Itu adalah gambaran kehidupan kita, supaya kita tetap bisa kuat dan tegar menghadapi segala rintangan kehidupan ini. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat menjadi ujian bagi anak-anak yang dikasihinya. Tujuan Tuhan adalah membuat kita supaya semakin kuat,
semakin tegar, dan semakin murni di dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Sebab mengikut Tuhan itu bukan hanya pada waktu aman dan tentram saja, tetapi mengikut Tuhan itu justru pada saat badai kehidupan juga. Maka di sana nyata iman kita kuat atau bertahan. Saudara yang terkasih, ujian yang harus dihadapi oleh orang yang percaya di dunia ini, Tuhan gambarkan itu seperti pemurnian perak dalam bara api yang sangat panas. Untuk mengetahui kemurnian perak ataupun emas, itu harus diuji dengan api, dibakar hingga panasnya berlipat-lipat, kemudian dihancurkan, bahkan dipukuli supaya membentuk perak dan emas itu supaya terpisah daripada kotoran-kotoran yang lain, sehingga perak dan emas itu bisa menjadi perak yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, demikian jugalah apa yang kita hadapi hingga pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dari negeri kita, bisa saja ini menjadi ujian yang memurnikan iman kita, yang memurnikan kepercayaan kita, yang memurnikan pengharapan kita sebagai umat Tuhan. Sebelum Tuhan mempercayakan berkat yang besar kepada kita, atau sebelum Tuhan memakai kita untuk pekerjaannya, kita akan diuji lebih dulu dalam ujian rohani, ujian kehidupan yang membentuk iman kita supaya kuat dan tangguh, membentuk iman kita menjadi murni, tahan uji untuk memancarkan sinarnya. Marilah kita hadapi setiap ujian yang diberikan Tuhan. Itu semua adalah demi kebaikan kita. Percayalah, ujian yang sedang kita hadapi adalah proses pemurnian. Proses pemurnian kita supaya kita menjadi indah, berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana perak yang murni akan semakin indah dan bernilai tinggi, hingga pada akhirnya siapa yang bertahan hingga akhir di dalam proses kehidupan ini, maka dia akan bersinar indah kelak di hadapan tata Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bertahanlah saudara-saudaraku di dalam penderitaan, bertekunlah di dalam doa-doamu setiap saat. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita senantiasa. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah setiap saat. Ke dalam pelukan-Mu kami aman dari segala badai hidup. Ketika pencobaan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, kami mohon ya Tuhan, berilah kami iman sebesar biji sesawi, supaya kami kuat dan tegar di dalam badai kehidupan ini. Izinkanlah kami Tuhan untuk senantiasa melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan senantiasa sabar di dalam penderitaan yang kami hadapi, hingga pada akhirnya kami dimenangkan bersama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala sesuatu yang menjauhkan kami daripada-Mu. Berilah kami segala yang kami perlu di dalam kehidupan ini. Terimalah diri kami dan jadikanlah milik-Mu yang sangat berharga, melebihi emas dan perak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sepanjang hari ini. Amin.